Jadi kita kembali kenapa tadi tidak bisa, karena ternyata di sini pakai koma, di laptop saya dia nggak mau pakai koma, tetapi maunya pakai titik gitu ya. Normalisasi yang pertama adalah kita mengalihkan dari nilai setiap atribut dengan nilai pangkat gitu ya, setiap bobotnya. Nah, maka ini pun juga akan berlaku untuk alternatif yang kedua dan yang ketiga ya. Sebelum kita tarik ke bawah, maka di sini harus kita F4. Kenapa? Supaya angkanya atau nilainya ini tidak bergeser gitu ya, tidak bergeser. Setelah kita F4, maka di sini kita tarik atau kita drag ke bawah sehingga kita tidak perlu menghitung lagi. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita kalikan bobot ya, nilai kriteria dengan setiap bobot yang ada di setiap kriteria itu sendiri gitu ya. Nah, maka di sini kita F4 supaya tidak bergeser ringnya. Hasilnya adalah nilainya 3,64, kemudian 1.500 dikalikan 0,17 dan seterusnya. Nah, begitu selanjutnya untuk seluruh kriteria yang ada di seluruh alternatif gitu ya. Kita drag ke bawah gitu. Kemudian di sini juga kita kalikan, kita pangkatkan gitu. Kita pangkatkan dengan bobot gitu ya, masing-masing bobotnya. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian ini juga sama gitu ya. Kita pangkatkan untuk setiap bobotnya. Kemudian kita F4 gitu ya. Nah, kita sudah masuk pada hasil normalisasi yang pertama, teman-teman. Ya, ini adalah hasil normalisasi yang pertama. Nah, kemudian kita masuk pada normalisasi yang kedua, ya. Normalisasi kedua. Nah, di mana normalisasi yang kedua ini adalah ya menjumlahkan seluruh nilai yang ada gitu ya. Kita jumlahkan, kita tekan sum, kita tekan sum gitu ya. Ini dikalikan, maaf bukan tapi dikalikan gitu ya, dikalikan kemudian dikalikan kemudian dikalikan. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi yang kedua gitu ya. Maaf ini digeser aja nanti biar kelihatan. Ya. Ini W1, W2, W3, W4, W5 gitu ya. Nah, ini adalah normalisasi yang kedua. Selanjutnya, kita masuk pada normalisasi yang ketiga. Oke. Nah, dari hasil normalisasi kedua ini, hasilnya adalah membagi hasil normalisasi yang kedua dengan cara menjumlah dari seluruh hasil normalisasi ini sendiri. Gitu ya, menjumlah seluruhnya. Coba kita cek dulu.
Oke, sudah ya. Oke, oke. Oh, ini ada yang bergeser. Kita coba hasilnya enggak sama. Kemudian ini sudah oke. Yes. Ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Di sini dibagi dengan menjumlahkan yang pertama ditambah jumlah yang kedua ditambah jumlah yang ketiga. Hasilnya sama dengan ya. Nah, ini pun sama untuk semua di bawahnya, tetapi kita hanya tinggal melakukan memberikan nilai F4 untuk setiap nilai yang akan dijumlah supaya tidak lari tempatnya. Nah, inilah hasil dari nilai normalisasi yang ketiga, di mana nilai ini akan kita lihat mana yang lebih besar di antara ketiganya. Inilah nilai yang paling besar sehingga dianggap sebagai alternatif yang dipilih. Nah, sudah selesai. Jadi gampang banget teman-teman, dibandingkan dengan yang kemarin, ini lebih gampang yang WP gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mau melakukan pemilihan keputusan, teman-teman bebas mau menentukan menggunakan metode yang mana gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus dari soal yang ada di PPT kita gitu ya. Dari sini dulu silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan jika ada yang ditanyakan.